Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini masih membahas tentang chapter 2 It's Me. Tapi video ini membahas tentang unsur kebahasaan dalam chapter 2 It's Me atau self introduction, yaitu tentang simple present tense. Nah, sebelum lanjut kita ucapkan slogan kita dulu ya. Ayo belajar. Nah, jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share video ini ke sosial media kalian. Oke, happy watching. Nah, di video kali ini kita akan membahas detail tentang yang namanya simple present tense. Oke, disimak baik-baik video ini ya, dan stay tune terus. Oke, kita akan bahas simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Atau biasa juga disebut dengan simple present tense, merupakan tense yang paling sederhana dalam bahasa Inggris. Simple artinya sederhana, sedangkan present adalah sekarang. Jadi, dikatakan bahwa simple present tense yang digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Simple present tense dibentuk dari verb 1 atau linking verb be. Contoh verb 1, does, goes, wants. Khusus untuk subjek berupa singular noun, kata benda tunggal, Tita, book, car. Atau third person singular pronoun, kata ganti orang ketiga tunggal, she, he, it. Atau tanpa tambahan apapun. Jadi, selalu ingat kalau ada tambahan s atau es di depan kata verb 1 untuk orang ketiga tunggal. Nah, contoh verb 1, do, go, want. Untuk subjek berupa plural noun, boys, men, books. Atau plural pronoun, we, they. Pronoun I, you. Atau compound subject you and me, Tina and Rati. And then, rumus simple present tense. Untuk afirmatif atau positif, subjek plus verb 1 atau biasa juga subjek plus auxiliary yaitu kata bantu do atau does tergantung subjeknya plus bar infinitive subjek. Kemudian ada lagi untuk non-verbal subjek plus be. Contoh, she likes eating out. Yang kedua, the children are naughty. Jadi semua tergantung subjek ya, penggunaan kata bantu do atau does. And then negatifnya subjek plus auxiliary do atau does plus not plus bar infinitive. Kemudian ada non-verbalnya subjek plus be plus not. Example, she doesn't like eating out. The children aren't naughty. Nah, itu adalah contoh untuk negatifnya, jadi selalu ditambahkan not. Kemudian interrogatifnya atau bentuk tanyanya, do atau does plus subjek
plus bar infinitif. Bar infinitifnya itu kembali ke verb one tanpa tambahan s atau es. Kemudian be plus subject. Contoh, does she like eating out? Nah, di sini like-nya jadi tidak ada tambahan s. Kemudian are the children naughty? And then, untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan atau habitually, kita menggunakan kata keterangan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, rarely, never, dan sebagainya. Atau keterangan waktu adverb of time seperti every day, every week, twice a week. Contoh, I always go to school every 7 o'clock. Number 2, she sends much money to her parents in the village every month. Dia mengirim banyak uang ke orang tuanya di kampung atau di desa setiap bulan. Itu maksudnya. Untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau geografi yang merupakan kebenaran fakta atau general truth. Oke, ada contoh. The sun rise from the east and sets in the west. Jadi, matahari itu terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Water boils at 100 degrees Celsius. I live in Jakarta. And then simple present tense digunakan untuk membuat simple statement atau pernyataan yang sederhana yang berlaku general kapan saja maupun tidak general menggunakan verb be. Contoh, she is so beautiful. He's angry. She loves dancing. Jadi dia begitu cantik, dia marah, kemudian dia menyukai menari. Dia suka menari. And then simple present tense digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Umumnya membicarakan tentang transportasi atau event. Verb yang biasa digunakan antara lain arrive, come, leave. Ya, jadi ini untuk membicarakan tentang rencana atau jadwal di depannya. Contoh, he arrives from Osaka at 1 p.m. Jadi dia tiba dari Osaka itu pada jam 1 siang. The ceremony start at 9. Jadi upacaranya dimulai pada jam 9. The ship leaves the harbor this night at 7 o'clock. Kemudian ada lagi simple present tense digunakan untuk memberikan instruksi atau serial aksi. Nah, ini seperti teks prosedur ya. You add a glass of coconut milk into a pan and then boil it.